Bu, ojo mati sik, Bu. Rumah iki peke sapa? Pekmu. Plus berarti diakhiri dengan hati-hati niku. Makanya ini kalau fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Kalau fi'il mudhari' berarti detik-detik meninggal dunia itu bacakan minimal la ilaha illallah. Bo niku diriwayatkan Imam Muslim. Monggo jenengan nek teng mriki ditalkinnya mayit itu, jenazah itu ketika sudah meninggal alias mau dikubur. Jadi kalau ada orang nalkin di kuburan nggak usah digojloki, nggak usah disalake, nggih. Wong nek pun dikubur niku sudah nyambung ruhnya. Cuma bedo alam, namanya alam barzah, ngoten. Jadi ngomong niku didengar, Bu. Pak kaumnya ngendikan dhewe wong kubur kok jejak ngomong. Mboten kok dukun Pak kaumnya, tapi itulah nalkin wau. Ngoten nggih. Atau jenengan milih versi yang kedua riwayat Abu Dawud. Amwatakum berarti detik-detik meninggal dunia harus ditalkin. Ngoten caranya. Jadi semuanya itu, apalagi di fikihnya wong di hadisnya aja ada. Ngoten, oke. Wa an muaqqal mangke niki kaivet niku kata kunci. Wa an Muaqqal ibn Yasar radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal. Ini diriwayatkan oleh Muaqqal. Nggih. Qala baginda Rasulullah Muhammad sallam ngendikan iqra'u. Nah, iki malah ada lagi. Nggih, malah kula mboten ngerti nek enten niki barang. Niki tak bacakan perawinya dulu. Rawahu Abu Dawud. Saya punya kitab hadis mausu'ah yang sering saya pakai di kampus. Tak cara tercepat mencari hadis, dengan catatan harus ngerti fi'il madhinya. Ini sudah saya cek ada di Al-Mausu'ah, di Sunan Abu Dawud juga sudah ada, Wan Nasa'i dan juga Sunan Nasa'i. Dilala dua kitab ini pemberian orang. Nggih, wa sahhahu Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Apa hadisnya itu? Iqra'u, bacakanlah ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas orang-orang yang sudah meninggal, bukan detik-detik loh nggih. Ala mautakum, atas orang yang sudah meninggal Yasin. Kalau redaksinya ala amwatakum beda lagi nggih. Ala amwatikum beda lagi. Karena ini ala mautakum, bacakanlah atas orang-orang yang sudah meninggal itu membaca surat Yasin. Sebenarnya Yasin itu dibaca setelah meninggalnya, dibacakan. Makanya Yasinan dan tahlilan itu secara mantuk secara tersurat, apalagi secara maskut anhu ada baca Yasin. Jadi malam Jumat kok ngirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Kesini dalilnya karena ini ala mautakum, atas orang-orang yang sudah meninggal. Jadi maksudnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kalau mendoakan orang meninggal memang nggak boleh nggih, haram nggih. Jadi mendoakan orang meninggal haram nggih Bu. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah meninggal wajib. Ngono maksudnya nggih. Oke. Nah niki ngoten pun. Dari sinilah kola ganti ke fikihnya. Ngoten nggih. Niku hadisnya ngal dua-dua dulu biar enak mangking. Wayal zamu lan wajib. Ngoten nggih. Wajib fil mayyiti, atas mayit arba'atu asya'a, ada 4 hal. Jangan perkara nggih. Kalau perkara nanti kan kayak ke pengadilan nggih. 4 hal. Yang pertama ghusluhu, menyemprot, memandikan. Ayo niki mulai memandikan mau mangke lama perdebatannya. Sekilas dulu waktu saya menjelaskan 5 waktu yang dilarang untuk sholat sunnah apapun terkecuali sebab. Itu ada yang tanya tapi belum masalah belum lengkap. Karena ya dikejar waktu dan temanya biar nggak terlalu nyabang nggih ngoten. Memandikan, ghusluhu, memandikan karena nggak bisa mandi sendiri. Wa takfinuhu,
dan mengkafani, bukan dilaminating lho nggih, dikafani. Wassolatu alaihi, terus napa, menyolati, wadafnu, terus mengubur. Jadi dulu pernah napa, gerakan 5M ngoten nggih. Jadi ngurusi jenazah niku malah nggih gerakan 4M plus 1 berarti 5M juga. Napa? Memandikan, mengkafani, terus menyolatkan, terus mengubur, terus ditambah 1M lagi, mendoakan. Lah itu teng salat jenazah aja mendoakan semua to niku. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kan mendoakan. Jadi mendoakan ini jangan dihilangkan, berarti jangan-jangan harus diperlebar lagi. Sekarang ngurusi jenazah itu bukan hanya 4 tapi 5 kewajiban. Di samping memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, dan juga mendoakan. Ngoten pun yang pertama niki masalah memandikan. Hadisnya di sini sama persis, pokoknya hadisnya sama yang di sini. Hadisnya apa itu? Ajma'al muslimuna ala wujubi hadhil umuri. Jadi ajma'u, sepakat semua al muslimuna, orang-orang Islam sudah sepakat, konsensus, membuat ijma', kesepakatan ala wujubi hadhil umuri, tentang wajibnya 4 hal ini. Jadi 4 hal tadi apa? Memandikan dan seterusnya tadi, kalau tidak ada yang mengerjakan dosa semua. Tapi kalau sudah diwakili nggak kena dosa, namanya aja kifayah, kifaun, mencukupi. Maksudnya ngoten, sudah cukup. Nggih, ala hadil murid wujuban kifaiyan, wajib kifayah. Wajib tapi kifayah, statusnya wajib itu jika tidak ada yang ngurusi berdosa semua. Tapi kalau sudah ada yang ngurusi 1, 2, 3 orang, kifaiyan, cukuplah. Makanya maaf kalau jadi, saya bukan kok nyebut Pak Kaumnya, mboten, jadi orang berpengaruh di desanya, di kampungnya, taruhlah jadi Pak Kaum. Kalau ada orang meninggal nggak usah terlalu investigasi, iki dosane akeh rek, nggak usah diurusin, itu dosa malahan. Dosane akeh itu bukan urusan kita sebagai orang muslim, ngoten nggih? Itu urusan dia. Tapi kalau kita nggak ngurusin, malah naudzubillah min tilka ngono. Jadi dadak nunggu nek wong apik ngono sak rebutan, tapi nek wong ya rada elek, dosane lumayan, males. Ngeten iki nggih mboten leres. Selama orang itu masih syahadat dan yo salat, perkara dosane kita juga nggak tahu, maka kita tetap wajib ngurusi. Ngoten nggih? Oke, minna hadisnya banyak sekali. Saya minnas yang pertama li khobaril Bukhari, dari riwayat hadis Bukhari, hadisnya nomor, kalau dari jauh malah kelihatan 1278. An Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam maqol. Ngoten nggih? Nggih, iki hadisnya banyak sekali. Amaro fi qatli Uhudin, amaro perintah sapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qatli Uhudin, atas kurban orang-orang muslim yang meninggal di perang Uhud. Perang Uhud menang napa kalah? Islam menang napa kalah? Perang Uhud niku Islam posisinya kalah. Aslinya menang karena terhipnotis dengan harta kekayaan milik kafir Quraisy, diambil, diganti, diserbu dari atas, kan ngoten. Nek menang perang Badar kan sing menang niku hanya 313 saja menang. Melawan ribuan kaum kafir Quraisy. Ketika banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud, bidafnihim fi dimaim Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad. Oh, tadi itu sampai memandikan, mengkafani. Oh ya, bener nih hadis ini. Karena Pak, setiap keterangan ada hadisnya. Di fikih itu lebih lengkap. Jadi setelah hadis dikomentari keterangan. Nggih.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin atas orang-orang yang meninggal di perang Uhud bidafnim agar segera dikubur fi dimaim beserta darahnya. Berarti kan ada 4 kewajiban itu yang semuanya 4 itu tidak harus tersentuh. Berarti tidak usah nopo orang yang meninggal di perang melawan kaum kafir Quraisy otomatis mboten napa di mandikan ngoten maksudnya kados niki ngoten nggih walam yughassilu enggak usah di semprot normale maksudnya enggak usah dimandikan enggak usah dimandikan walam yusolli alaihim dan juga tidak usah disolatkan langsung dikubur apa adanya beserta pakaian-pakaian dan darahnya karena itu sebagai bukti dan saksi ngoten. Terus lihat hadis Tirmidzi diriwayatkan dari Imam Tirmidzi wa ghairihi an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baginda Rasulullah Muhammad sallam at-tiflu la yusalla fi. Jadi tifl niku bocah. Nah, ini bocah ini luas. Anak kecil, bayi yang gimana kan gitu nanti kan ya wa la yusalla alaihi bayi jenengan mesti saya tanya kriteria bayi gimana mas yang la yusalla alaihi tidak usah disolatkan wala yarisu dan juga tidak mendapatkan warisan wala yurisu dan tidak bisa mewarisi hatta yastaila sampai ketika keluar bayi itu merengek menangis maksudnya tapi ini keluar pluk langsung pulsanya habis paham mboten nih bayi kalau sudah keluar dari rahim ibu kok nggak ada gerakan suara nggak ada termasuk nikian nggih biasanya itu pengkiasan daripada yang keguguran baru umur 4 bulan ngoten kalau benar-benar keluarnya nggak ada suaranya tidak usah disolatkan ya didoakan saja ngoten niku nggih. Oke